Ya. Ya. Nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jempol ya. Adik-adik di sini dalam rangka apa? Kalau boleh ditanya. Hah? Dokter kecil ya? Supaya semangat gimana kalau kita buat gel-gelnya? Kalau Bu Indri tanya, aku siapa? Dokter kecil gitu ya. Terus kedua, aku siapa? Dokter kecil hebat gitu ya. Oke? Sepakat ya? Bisa ya? Aku siapa? Dokter kecil. Aku siapa? Dokter kecil. Hebat. UKS? Yes. Narkoba? No. Oke? Lagi ya. Aku siapa? Dokter kecil. Aku siapa? Dokter kecil. UKS? Yes. Narkoba? No. Terima kasih jempol ya, Adik ya. Selamat datang di Puskesmas Kendal-Sari. Ada yang pernah datang ke Puskesmas Kendal-Sari sebelumnya? Ngapain deh waktu itu kesini? Oh, vaksin jempol ya. Cabut gigi, ada yang cabut gigi. Vaksinnya ada yang sudah vaksin sampai 2 kali? Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau yang belum vaksin berarti tidak bisa pergi kemana-mana ya. Tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik kereta. Karena kalau naik kereta, naik pesawat harus vaksin berapa kali? 2 kali. Adik-adik, selamat datang ya. Hari ini adik-adik tidak belajar di sekolah. Hari ini khusus belajarnya di Puskesmas Kendal-Sari ya. Adik-adik hari ini nanti kita bergembira. Oh, kenapa bergembira? Iya, karena nggak belajar di sekolah. Belajarnya pindah di Puskesmas Kendal-Sari. Belajarnya tentang apa? Jadi dokter kecil. Kenapa kok dokter kecil? Karena masih kecil. Iya. Nanti kalau sudah besar, sudah kuliah, nanti jadi dokter besar ya, dokter betulan ya. Nanti hari ini adik-adik belajar. Adik-adik nanti boleh bertanya. Nanti adik-adik dikasih video-video yang lucu. Nanti ada ujiannya. Ada ujiannya. Ada ya, Dek. Nanti ada pretestnya. Ada ujian sebentar. 10 soal tok. Soalnya 2 gampang ya. Nanti setelah terakhir, setelah ujian dikerjakan, nanti ada materi, nanti habis pulang nanti sebelum pulang ada ujian lagi, namanya post test. Pagi ini namanya pretest karena belum dikasih penyuluhan. Nanti setelah mau selesai namanya post test. Yang nilai posternya paling tinggi dapat hadiah. Hadiahnya apa ya? Laptop, HP, pokoknya ya. Makanya yang datang ke sini harus bersyukur, bergembira. Nanti kalau dikasih materi, dikasih pelajaran harus diperhatikan. Oke. Nanti adik-adik pulang nanti dapat apa? Nanti yang selesai pelatihan dapat sertifikat dokter kecil. Makanya tadi Bu Indri tanya, sudah bawa foto belum? Yang belum bawa foto sekarang, nanti pulang udah foto, besok dikasihkan ke puskesmas, ya. Soalnya sertifikatnya kan ada namanya. Misalnya Salsabila, dokter kecil calon dokter betulan. Catat saja. Ini ya, sip ya.
Nanti selama pelatihan adik-adik pakai maskernya ya. Karena kenapa? Karena kita di luar tertutup, maskernya tetap dipakai. Terus kalau ada yang mau kebelet pipis, boleh nggak? Boleh. Kamar mandinya ada 2. Satu ini sini ya dek, satu ada di belakang sana. Boleh kalau pipis, tapi nggak bolehnya apa? Barengan ya. Pipisnya satu-satu, nggak boleh langsung cepat 5 orang itu nggak boleh ya. Oke, pakai masker, boleh pipis. Kemudian yang ketiga, nanti siangkan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur, tempat tuh sholatnya di pojok. Nanti gantian. Kasih nama SD. Terus boleh dicari, boleh disilang ya. Jangan lupa kasih nama sama SD ya dek. Nanti kalau Bu Indri mau ngasih HP-nya bingung kalau nggak ada nama sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya adalah Pike. Di sini saya adalah petugas puskesmas yang bertugas untuk pengendalian penyakit demam berdarah. Ada yang tahu penyakit demam berdarah itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kita nanti bahas di sini ya. Ya, kita bersama-sama belajar untuk meningkatkan kesehatan anak-anak juga ya. Langsung aja ya, kita tentang mencegah demam berdarah dengan mengaktifkan jumantik sekolah. Ada yang tahu jumantik itu apa? Nggak ada yang tahu juga. Ya, kita kasih tahu ya. Jumantik itu adalah juru pemantau jentik. Ya, tahu jentik-jentik itu apa? Tahu. Apa sih jentik-jentik? Bahasa Jawanya apa? Yang nanti berkembang bisa jadi nyamuk. Bahasa Jawanya apa? Kalau yang biasanya di rumah apa? Yang biasanya di air, dia bergerak. Ugat, betul itu ya. Nah, kita di sini itu mau tugasnya Dokcil ini adalah yang pertama pemeriksaan jentik. Berarti kan harus tahu jentik itu bagaimana ya. Sudah tahu semua berarti ya. Ugat bahasa Jawanya ya. Nah, ugat-ugat itu bisa berkembang menjadi nyamuk yang bisa menyebabkan sakit demam berdarah ya. Nah, nanti setelahnya masing-masing ya. Biasanya jentik itu adanya di mana ya? Di air ya.
Iya betul itu ya. Nah setelah diperiksa jentiknya nanti bisa dilaporkan ke Bu Guru ya. Nah kita sekarang belajar dulu tentang penyakit demam berdarah. Ya, ada yang pernah sakit demam berdarah enggak? Enggak ada ya, jangan sampai ya. Karena penyakit demam berdarah itu adalah penyakit yang bisa dicegah. Oke, slide. Nah ini ya, penyakit demam berdarah itu adalah penyakit yang menular. Nah jadi kalau ada yang sakit demam berdarah, nanti temannya bisa ketularan lewat apa? Lewat gigitan nyamuk. Nah, nyamuknya namanya Aedes aegypti atau Aedes albopictus itu bisa, ya. Nah, kita ketahui nyamuknya ini kalau sudah menggigit bisa menyebabkan orangnya demam atau panas. Nah, tanda-tandanya ada yang demam 2 sampai 7 hari itu Pak, panas terus ya. Terus sudah dikasih obat sama mamanya, kok enggak turun-turun panasnya. Lah itu harus curiga, kenapa ya. Terus kalau diperiksa lab biasanya hasilnya itu dari pemeriksaan lab itu keping darahnya itu tinggal sedikit. Nah, ya. Ikannya enggak ada, karena kalau ikan bisa makan jentiknya. Berarti kalau ada ikannya aman apa enggak? Aman. Yang tidak aman yang tidak ada ikannya ya. Seperti itu ya. Terus kita bisa mencegah bersama ya biar tidak ada ugat di sekolah ya. Slide. Nah, kita tahu tanda-tandanya sakit demam berdarah itu apa? Yang pertama biasanya panas. Ya, panas tinggi. Kalau panas kan macam-macam ya. Bisa batuk terus panas bisa. Ada yang kok panas tok, enggak ada batuknya. Nah, kan macam-macam. Selain itu harus bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Oke. Nanti kalau misal ada temannya yang sakit, bisa disarankan untuk periksa. Oke. Periksa di tempat fasilitas kesehatan yang terdekat. Khususnya untuk Jatimulyo 4 tuh kan dekat tuh sama Pustu, tahu? Puskesmas Pembantu, tahu ya? Ya itu dekat. Nanti bisa datang ke sana. Oke. Nah, kita biar kenal nih sama adik-adiknya. Tak sebutkan namanya. Masih ada banyak. Muhammad Nazril Abiandra. Siapa itu? Wah ini ya. Ini kayaknya paling depan ini nyimak ya. Nah, coba kita cek dulu, cek. Apa sih 3M plus? Apa itu? Hah? Cara? Oke, cara mencegah perkembangan jentik. Kepanjangan 3M plus. M yang pertama. Ini grogi atau kayak gimana sih aslinya? Nyatet gak? Ayo. Apa? M yang pertama? Lupa. Ada catatan? Oke, menguras. Terus? Jadi ada yang bisa jawab? 3M plus? Oke, apa? Membersihkan dan mengulas tempat penampungan air. Oke, Beberapa tempat menutup. ulang dan memanfaatkan tempat barang. Oke, jadi intinya itu adalah menguras, menutup, dan mendaur ulang gitu. Jadi sekarang itu bukan zamannya kita dulu 3M demam berdarah, yaitu mengubur. Ya, pernah dengar gak? Dulu Mas Yan, dengar ya, mengubur. Nah, mengubur ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Nanti akan dijelasin oleh Kak Fatur. Oke, nanti bisa ditanyakan kenapa kok bisa merusak lingkungan. Ya, 3M plus itu adalah menguras, terus menutup, terus
mendaur ulang, plusnya dapat kita lakukan memelihara ikan di penampungan air, terus menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk, terus menggunakan larvasida tadi ya, terus tidak menggantung pakaian, menggunakan lotion anti nyamuk. Oke, udah pintar ya. Nanti kalau misal ditanyain teman-temannya bisa jawab. Oke, kita lanjut ya. Sambil dibagi makanannya, tapi tunggu, jangan makan dulu. Nanti kita ada breaknya sendiri, oke? Nah, sekarang akan dijelasin oleh Kak Kiki terkait kesehatan gigi dan mulut. Ada yang giginya lubang? Ayo ngaku, gak ada ya? Oh ada. Suka makan permen? Iya. Mau tidur nggak sikat gigi? Mau tidur sikat gigi nggak? Sikat gigi. Ya. Ada, tapi masih ada lubang ya. Oke, segera periksa ya. Nanti Kak Kiki akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegahnya juga. Oke, cara mengobatinya. Silakan Kak Kiki bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Kak Kiki. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang kesehatan gigi dan mulut. Ada yang tahu bagian-bagian mulut itu apa aja? Ada yang tahu ada apa aja? Iya, gigi, lidah, gusi. Nah, ini dia ada bagian-bagian dari mulut. Yang pertama ada bibir, yang kedua gusi, ketiga lidah, kemudian keempat gigi. Boleh dicatat dulu. Nah, jadi di sini fungsinya bibir yaitu untuk merasakan panas dinginnya makanan. Terus kalau makan biar makannya tidak tercecer. Sedangkan untuk fungsinya lidah yaitu untuk mengecap, menelan, menjilat dan berbicara. Terus kalau fungsinya gigi ada yang tahu? Makan. Untuk mengunyah. Oke, untuk memotong, mencabik dan menghaluskan makanan. Sudah selesai nyatetnya? Belum. Nah, di sini ada bagian dari gigi. Jadi gigi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada mahkota sama akar. Nah, mahkota itu yang berwarna putih, yang kalau adik-adik ini buka mulut itu warna putih, nah itu namanya mahkota. Terus setelah mahkota itu ada akar. Nah, akar ini yang tertanam di dalam gusi. Nah, ini mahkota apa aja? Mahkota itu ada enamel. Enamel yaitu lapisan terluar yang berwarna putih. Setelah itu kedua ada yang namanya dentin. Ini sebenarnya warna kuning ya, yang dentin itu. Kemudian lapisan ketiga ada ruang pulpa. Nah, ruang pulpa ini yang berisi saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya ada gusi. Gusi itu yang berwarna pink. Nah, ini penyakit gigi dan mulut itu ada apa aja? Yang pertama ada karies gigi. Karies gigi itu gigi berlubang. Yang kedua karang gigi. Yang ketiga sariawan. Keempat penyakit gigi dan mulut lainnya.
ini penyebab dari gigi berlubang. Apa aja? Penyebabnya karena suka makan makanan yang manis, lengket, termasuk permen, coklat. Nah, terus bertemu dengan bakteri. Akhirnya sisa makanan yang menempel ketemu bakteri membuat gigi berlubang. Nah, ini untuk perjalanan penyakitnya. Yang pertama, lapisan teratas dulu yaitu enamel yang berlubang. Setelah itu menuju ke dentin. Setelah dentin akhirnya sampai ke saraf dan pembuluh darah. Makanya kalau sakit gigi terasa sakit. Nah, kalau misalnya sudah sampai saraf, ini bisa bengkak giginya. Nah, untuk karang gigi ini karena sama juga sisa makanan nempel di gigi, selanjutnya mengendap, jadinya karang gigi. Nah, ini penyebabnya yang pertama karena mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Terus pola makan sehari-hari yang suka makan permen. Kemudian karena giginya berdesakan. Nah, gimana caranya biar giginya tidak mudah berlubang? Yang pertama, cara menyikat giginya harus benar, yaitu dilakukan berapa kali sehari? 2 kali. Terus untuk yang bawah, yang di dalam, atas. Yang bagian dalam. Tepuk tangan dulu. Ya. Lagi lah. Ya. Nih. Dimasukkan. Satunya ditarik. Yang bawah. Ya, dimasukkan lagi. Ininya nggak boleh terlalu dekat dengan itu. Ya. Masukkan lagi. Ini kok bengkak ya? Sudah. Ya. Nah. Udah bisa. Ya. Terus? Dua-duanya masukkan. Terus ditarik satu. Masukkan lagi. Selalu tengah. Langsung ditarik. Kalau nggak cukup nggak bisa dihidupkan langsung gini. Ya, ambil kira. Ya, sudah. Dianggap kata steril ya. Jadi ininya caranya beginikan, Mbak. Ini balik. Nah, terus ini kan ada luka. Tidak boleh kalau bersihin luka dari dalam keluar, nggak boleh gini. Ya, jadi ini diguyur sama ini dulu supaya kan habis jatuh di depan ya. Diguyur dulu sama air yang steril ya, belum dibuka. Itu kalau membersihkan dari yang dalam keluar gini ya. Ini langsung dibuang di tempat sampah. Nah, ya, harus ada tempat sampah. Ya, gini ya. Ya, habis dibersihkan. Ya, kalau
Oh ini nasinya ada, pernapasannya ada, langsung tetap tidak sadar. Diapakan? Dikasih minyak kayu putih. Jadi, ya, kalau ini paling enak di sini. Ini berarti yang panjang di depan, ya, dua, ya. Yang kecil di sini nggak apa-apa. Yang kecil di dalam, ya. Ngaduk persis. Ini ya. Bisa? Ayo. Ini. Bisa? Gak apa-apa, harapi gak apa-apa. Sudah? Ya sudah siapa? Sini. Caranya begini ya. Pakai yang ini ya. Kakinya diangkat, tidak boleh tinggi-tinggi. Kenapa dipakai untuk ini? Ini jangan angkat. Ini. Nah, harus ada dua penolong. Ini, sampai masuk ke gini. Langsung ini ditarik ininya. Ini ya. Ini langsung masuk sini. Ya, kekuatannya masuk. Jadi kalau lukanya di sini nggak boleh kena ini. Di sini atau di depan. Ini berarti lukanya di sini. Ini langsung dimasukkan ke sini. Bentar. Ini ya. Harus ada dua orang, nggak bisa satu ya. Ayo. Tarik. Tangannya gini enggak? Tangannya masuk ke ini. Bawahnya. Ini ke sini. Gini. Ya. Ini dimasukkan. Ini ya. Ini tapi ini masukkan sini, ini terus diangkat ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 entar. Ini 5 kali ya. Nggak bisa keluar langsung ke. Ya. Jadi kalau pertama kali begini kan enggak. Ya. Tinggal, oke. Tarik dulu ya, dorong ke depan gitu ya, dorong ke depan semuanya. Oke, dorong ke kanan, terus dorong ke kiri. Oke, rasakan, putar, rasakan. Oke, jangan keras. Lawan arah yang tadi. Oke, semuanya ngadep kanan, hadap kanan. Mana kanan? Pegang pundak temannya masing-masing. Yuk. Oke. Enggak apa-apa, pegang aja nanti. Pijit pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih pada semangat semuanya? Masih ya, di tes dulu suaranya. Ini dari Jatimulyo 4 sama 2 ya Mas ya. Ya, jadi dari
Kalau misalnya Kak Fatur bilang selamat pagi, pagi luar biasa ya. Ya kita tes dulu ya dari SD Jatimulyo 4 ya. Selamat pagi. Luar biasa, yes. Oke, masih pada semangat ya. Dari SD Jatimulyo 2 dites, jangan mau kalah juga ya sama SD Jatimulyo 4 ya. Suaranya selamat pagi. Ayo, mana nih? Ayo, apa tadi? Kalau misalnya Kak Fatur tadi bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Diulangi ya. Ini dari SD Jatimulyo 2. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, iya kira-kira ada 1000 orang ya suaranya ya. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, teman-teman semua masih pada semangat ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan di sini, perkenalkan nama saya Kak Fatur. Nama lengkapnya Muhammad Fatur Rahman. Jadi mungkin adik-adik ada yang pernah lihat Kak Fatur atau enggak? Sebelumnya Kak Fatur udah pernah datang loh ke sekolah kalian untuk meriksa kantinnya. Ada yang ingat? Enggak ya. Jadi memang Kak Fatur sebelumnya sudah pernah datang ke sekolah untuk meriksa ke kantin sekolah adik-adik. Jadi mungkin nanti ke depannya akan lebih sering ketemu Kak Fatur. Jadi nanti kalau naik kelas, ketemu di sekolah, monggo boleh dilihat untuk videonya. Jadi tidak boleh sembarangan mencampurkan bahan pewarna dalam makanan dan minuman. Tentu saja, agar sehat dan terhindar dari penyakit. Apa saja penyakit yang diakibatkan dari penggunaan bahan pewarna yang tidak baik, Pak? Gangguan syaraf, kanker, hati, dan ginjal. Oh, begitu. Ini kan kembung dikit ini. Jadi yang lingkaran yang di luar itu kornea, jadi kan jendela, dinding gitu ya. Jadi kalau korneanya rusak itu nggak bisa melihat apa-apa, soalnya kan jendelanya keruh. Kemudian yang pupil itu yang lingkarannya kecil itu ya, itu pupil yang di sini kayak terowongan gitu ya. Ya, ahli gizi itu apa? Oke, jadi ahli gizi itu adalah suatu profesi atau suatu pekerjaan di mana petugasnya ini sudah memperoleh pendidikan khusus mengenai gizi dan kesehatan. Jadi kalau tadi anak-anak sekalian barusan ketemu dengan Pak Dr. Rizal ya. Nah, dokter itu tugasnya memberikan obat pada pasien-pasien yang sakit. Nah, sementara Miss Ula sebagai ahli gizi itu akan memberikan konsultasi kepada pasien tersebut mengenai makanan apa yang baik untuk pasien itu untuk mempercepat penyembuhannya ya. Contohnya, misalkan kalau ada pasien sakit tipes nih ya, datang ke puskesmas ketemu sama Dokter Rizal. Nanti sama Dokter Rizal dikasih obat. Minumnya obatnya ini ya. Nah setelah itu nanti pastinya konsultasi sama Miss Ula. Bagaimana sih cara makannya? Makan apa saja yang boleh, yang tidak boleh, supaya sakit tipesnya ini cepat sembuh dan nggak kambuh lagi. Nah itu ya. Jadi sebagai ahli gizi. Oke, hari ini kita mau belajar mengenai gizi dan kesehatan. Nah anak-anakku sekalian tahu nggak sih ilmu gizi itu apa? Ada yang tahu nggak? Tadi sudah Miss sampaikan sedikit ya. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan ya yang ada hubungannya dengan kesehatan supaya kita bisa sehat. Itu makanan apa saja yang diperlukan, itu namanya ilmu gizi. Nah, oke. Oke, ada beberapa fungsi dari makanan ya. Siapa yang tahu anak-anak? Ada 3 fungsi dari makanan. Yang pertama adalah sebagai sumber tenaga. Ini Miss ibaratkan seperti baterai ya.
baterai. Jadi anak-anakku sekalian kalau mau berangkat sekolah itu perlu tenaga untuk berpikir di sekolah. Ya, untuk menerima pelajaran di sekolah itu perlu tenaga. Tenaganya dari mana? Betul, dari makanan ya. Kemudian pas pelajaran olahraga nih, kita lari-lari, main basket, gitu ya, main bola. Perlu tenaga nggak? Perlu. Dari mana tenaganya? Dari makanan. Ada nggak di sini yang suka main game kayak Miss? Main game? Siapa yang suka? Wow, banyak yang suka main game ya. Main game itu ternyata juga perlu tenaga. Dari mana tenaganya? Dari makanan. Jadi fungsi pertama dari makanan yakni sebagai sumber tenaga seperti baterai ya. Nah, kemudian makanan apa saja yang bisa menjadi sumber tenaga? Next. Nah, yang menjadi sumber tenaga adalah karbohidrat namanya. Contohnya makanan yang mengandung karbohidrat, betul, roti, jagung, kentang, apalagi mie ya. Itu adalah contoh makanan sumber karbohidrat sebagai sumber tenaga dalam tubuh kita ya. Jadi fungsi pertama makanan adalah sebagai sumber tenaga. Lalu fungsi yang kedua kita lihat ya. Fungsi yang kedua adalah sebagai zat pembangun. Ini Miss ibaratkan seperti pak tukang bangunan ya. Dia bangun bata satu demi satu, akhirnya jadi bangunan yang besar. Sama seperti makanan dalam tubuh kita, fungsinya menjadi zat pembangun sehingga membuat anak-anak sekalian semakin bertambah tinggi dari hari ke hari. Dulu waktu lahir masih ingat nggak? Masih ingat nggak ya kira-kira panjangnya seberapa ya? Segini apa segini langsung lahir? Nah ya segini dulu, yang kecil dulu ya. Terus masuk TK agak tinggi. Sekarang kelas berapa sekarang ya? Kelas 4, ada yang kelas 5, ada yang kelas 3. Semakin tinggi ya. Nah, untuk tumbuh tinggi perlu zat pembangun dari makanan. Oke, kira-kira next, makanan apa saja yang menjadi sumber zat pembangun? Ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu tuh gambarnya? Ya, sumber protein. Ada 2 sumber protein ya, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berarti berasal dari hewan. Contohnya adalah ayam dan udah pinter semua. Lalu protein nabatinya, oke next, seperti karet, betul, kacang, ya, apalagi? Ya, apalagi? Ikan itu protein hewani ya. Oke, sudah pinter semua ya. Oke, nah anak-anak sekalian, lalu berikutnya adalah fungsi makanan yang ketiga. Kalau pertama tadi sebagai zat pembangun, kemudian sebagai sumber tenaga. Berarti nggak ngantuk ya Mbak Cantik ya. Sumber tenaga. Yang kedua sebagai zat pembangun. Yang ketiga sebagai next. Ya, kayak Pak Polisi. Pak Polisi kalau di perempatan jalan ngapain ya fungsinya? Betul, Pak Polisi mengatur lalu lintas. Kalau di dalam tubuh kita, polisinya adalah makanan. Jadi makanan itu juga berfungsi mengatur di dalam tubuh kita. Apa yang berperan sebagai polisi dalam tubuh kita? Berikutnya, ya, berikutnya adalah yang berperan adalah vitamin dan mineral. Sumber vitamin dan mineral ada banyak pada sayur, buah. Siapa di sini yang suka makan buah? Wah, hebat ya. Siapa yang suka makan sayur? Wah, luar biasa. Oke, berikutnya. Nah, oke. Nah, kalau tadi mengenai fungsi makanan. Kalau sekarang zat gizi, makanan itu ada beberapa macam zat gizi di dalamnya ya. Oke, zat gizinya apa saja? Berikutnya. Nah, zat gizi ada 5 macam zat gizi. Yang pertama tadi karbohidrat, protein,
melumpuhkan kewenangan bergantian, mengantuk dan mengunci lumpuh tertipu jari yang terakhir gosok-gosok ujung jari. Kapan sih waktu cuci tangan itu? Setelah makan, terus? Setelah memegang sesuatu yang kotor. Boleh dibagikan hadiahnya. Yang lainnya nggak usah berkecil hati. Yang penting kita sudah dapat apa yang sama, ilmu yang sama. Bermanfaat nggak ilmunya tadi? Bermanfaat. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Itu, dadah-dadah dulu kok kameranya Pak Guru. Dadah.